Selamat datang di channel saya. Perkenalkan, nama saya Gerald Simatupang dengan NIM C0D024056 dari Prodi Dedik Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan pengarahan tentang PPh pasal 22 dan pasal 23. Baik, kita langsung ke latar belakang. Sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem self-assessment, namun didukung oleh mekanisme withholding tax system. Mekanisme ini memberikan kewenangan kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada penerima penghasilan. PPh pasal 22 dan PPh pasal 23 merupakan instrumen utama dalam mekanisme ini. Pengertian dari PPh pasal 22 dan PPh pasal 23. PPh pasal 22 mencakup transaksi yang dianggap menunjukkan kemampuan ekonomis seperti pembelian barang oleh pemerintah dan kegiatan di sektor industri tertentu. Sementara itu, PPh pasal 23 mengatur pemotongan atas penghasilan berupa modal, investasi, penggunaan harta, serta imbalan jasa. Pemahaman yang mendalam mengenai subjek, objek, dan tarif sangat diperlukan bagi pelaku usaha dan bendaharawan agar tidak terjadi kesalahan penyetoran yang berujung pada sanksi denda. PPh pasal 22, penjualan kepada bendahara pemerintah. Bendahara pemerintah atau pusat maupun daerah ditunjuk sebagai pemungut pajak atas pembayaran yang bersumber dari APBN atau APBD. Subjek pemungutannya dia bisa bendahara pemerintah, kuasa pengguna anggaran atau KPA, atau pejabat penerbit surat perintah membayar atau SPM. Untuk tarifnya sendiri itu dia 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN. Untuk saat terutangnya adalah saat pembayaran dilakukan. Untuk pengecualian dari PPh pasal 22 ini, dia yang pertama, pembayaran yang jumlahnya paling banyak yaitu 2 juta rupiah dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah-pecah. Yang kedua ada pembayaran untuk pembelian BBM, listrik, air minum atau PDAM, dan benda-benda pos. Dan yang ketiga ada pembayaran untuk pembebasan tanah. Di sini ada PPh pasal 22, industri tertentu dan sektor migas. Pemerintah mengenakan PPh 22 pada industri pengolahan yang menjual hasilnya di dalam negeri karena perputaran modalnya yang besar. Yang A, sektor industri tertentu, tarif dikali DPP PPN. Industri kertas dia tarifnya 0,1%, industri semen dia tarifnya 0,25%, industri otomotif dia tarifnya 0,45%, untuk dalam kurungnya, semua jenis kendaraan bermotor roda 2 atau lebih. Untuk industri baja dia 0,3%, dan untuk industri farmasi dia 0,3%. Yang B ada penjualan BBM, gas, dan pelumas. Pemungutan dilakukan oleh produser atau importir saat penjualan kepada penyalur atau agen atau pembeli langsung. Untuk sifat finalnya, dia jika dijual kepada agen atau penyalur, dia pajak selesai di sini. Sedangkan sifat tidak finalnya, dia jika dijual kepada konsumen, akhir atau industri, dia dapat dikreditkan di akhir tahun. Lanjut, di sini ada PPh pasal 23, modal dan jasa. PPh pasal 23 dikenakan atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Untuk kelompok tarif 15% atau penghasilan modal, itu ada bagian dividen, pembagian laba kepada pemegang saham atau WP badan, ada bunga, termasuk premi, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang, ada royalti, imbalan atas penggunaan hak cipta, paten, atau merek dagang, dan yang terakhir ada hadiah, penghargaan, bonus, selain yang sudah dipotong PPh 21 untuk badan. Di sini ada yang kedua, kelompok tarif 2%, atau bisa untuk sewa maupun jasa. Untuk sewa, atas penggunaan harta, untuk contoh, sewa kendaraan,
mesin, alat berat, kecuali sewa tanah atau bangunan yang masuk dalam PPh pasal 4 ayat 2. Untuk imbalan jasa, dia meliputi jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi yang tidak memiliki SBU, jasa konsultan, dan 62 jenis jasa lainnya yang diatur dalam PMK 141 per 2015. Untuk catatan penting yang dapat dari PPh pasal 23 ini, jika penerima penghasilan atau wajib pajak tidak memiliki NPWP, maka tarif yang dikenakan menjadi 100% lebih tinggi. Jadi semisal tarifnya 15% bisa menjadi 30%, atau dari 2% menjadi 4%. Baik, untuk contoh soal, PPh 22 atas penjualan semen. PT Semen Ngawi Kuno atau produsen menjual semen kepada distributor PT Aba Pride senilai 500 juta rupiah. Dia belum termasuk PPN. Hitunglah PPh pasal 22-nya. Untuk penyelesaiannya sendiri, dia dikenakan tarif 0,25% karena dia PT Semen ya. Jadi untuk tarif semen dia 0,25% dikali DPP PPN dengan jumlah tarif itu 500 juta rupiah dan hasilnya adalah 1.250.000 rupiah. Jadi PT Ngawi Kuno memungut sekitar 1.250.000 rupiah dari PT Amba Pride. Yang kedua, PPh 23 atas royalti dan jasa. PT Ambabas membayar royalti kepada PT Bunda Rahma sebesar 100 juta rupiah dan membayar jasa perbaikan mesin kepada Civi Ciimut atau Civi ini dia tidak memiliki NPWP. Tentukan besaran tarif dan royalti serta jasa. Untuk royaltinya itu terkena tarif 15% karena PT Bunda Rahma dia telah memiliki NPWP, jadi tidak bisa dilipat gandakan tarifnya. 15% dikali 100 juta rupiah, hasilnya adalah 15 juta rupiah. Untuk jasa, dia tidak ada NPWP, jadi tarifnya 4%. Jadi 2% itu dikali 100% lagi, dan hasilnya adalah 4%. Oke, untuk tarif sendiri, 4% dikali 10 juta rupiah, sama dengan hasilnya 400.000 rupiah. Jadi untuk tarif royaltinya terkena 15 juta rupiah, sedangkan untuk jasanya dia terkena 400.000 rupiah. Baik, kesimpulan yang dapat diambil pada pembelajaran kali ini, PPh pasal 22 bendahara merupakan pajak yang dipungut di hulu saat pemerintah berbelanja barang, memastikan negara mendapatkan bagian pajak secara langsung. PPh pasal 22 industri dan migas berfungsi sebagai alat kontrol pada sektor strategis dengan tarif yang bervariasi tergantung jenis komoditasnya. Untuk PPh pasal 23 menyasar aliran pendapatan dari modal dan jasa profesional. Perbedaan tarif antara 15% serta 2% menunjukkan klasifikasi antara penghasilan pasif, passive income, dan penghasilan aktif dari jasa. Mungkin hanya ini informasi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih.